Dipersembahkan oleh Didukung oleh Selamat sore pemirsa, Monitor Mudik 2025 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah yang akan disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Bersama saya Marcelina Tumundo, inilah Monitor Mudik. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, hingga siang hari ini ada sebanyak 13.000 lebih kendaraan pemudik yang bergerak melalui gerbang tol Cileunyi. Sementara itu peningkatan penumpang di stasiun Gubeng Surabaya sudah terjadi, terlihat dari tiket yang sudah terjual mencapai 70%. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV, Sabago Visasa dari Cileunyi Kabupaten Bandung dan Belinda Firda dari stasiun Gubeng Surabaya Jawa Timur. Kita ke Bandung terlebih dahulu dengan Sabago. Sabago, bagaimana pantauan arus mudik di gerbang tol Cileunyi? Apakah terjadi kepadatan? Ya, selamat sore Marcel dan juga pemirsa. Pantauan arus mudik di siang menjelang sore hari di gerbang tol Cileunyi ini masih terpantau ramai lancar. Belum terlihat adanya antrian di gardu transaksi maupun selepas gerbang tol Cileunyi mengarah ke jalur selatan menuju Nagreg, Garut, Tasikmalaya maupun mengarah ke timur menuju Sumedang. Kendaraan-kendaraan yang melalui gerbang tol Cileunyi ini kalau kami pantau di H-6 Lebaran Idul Fitri ini sudah terlihat pemudik dari kendaraan wilayah Jakarta dan sekitarnya maupun kendaraan dari luar Jawa Barat. Selain itu, kendaraan-kendaraan umum seperti bis umum terpantau sudah dipenuhi penumpang. Berdasarkan data dari pihak Jasa Marga gerbang tol Cileunyi, hingga siang ini di pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, sebanyak 13.000 lebih kendaraan telah melintas melalui gerbang tol Cileunyi. Sedangkan di hari kemarin sebanyak 28.000 kendaraan melintas melalui gerbang tol Cileunyi. Kondisi tersebut ini menurut petugas Jasa Marga masih terpantau normal. Petugas Jasa Marga gerbang tol Cileunyi pun ini menjelaskan dikarenakan saat ini sudah terkoneksinya ruas tol lintas Jawa dan yang exit melalui gerbang tol Cileunyi dan jalur selatan Jawa Barat ini kebanyakan pemudik lokal dan sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Itu biasanya cukup ditempuh mendekati Hari Raya Idul Fitri. Puncak arus mudik sendiri ini pun diprediksi H-3 atau H-2 Idul Fitri. Pemudik jarak jauh menurutnya memang ada yang sudah mengambil perjalanan lebih awal. Dan Marcel dan juga pemirsa, pemudik yang melintas melalui tol Purbalonyi yang kemudian ada yang melanjutkan ke tol Cisumdawu ataupun ada yang exit di gerbang tol Cileunyi, kemudian melanjutkan perjalanan di jalur selatan Jawa Barat dengan tujuan ke Garut, Tasik, Banjar, hingga Pangandaran dan sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Selain itu ada juga pemudik yang melanjutkan perjalanan melalui jalur Sumedang, Majalengka, Kuningan hingga Cirebon. Untuk sementara demikian Marcel, kembali ke Anda di studio. Baik, dari Cileunyi, Jawa Barat kita beralih ke stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Belinda, bagaimana pantauan terkini di stasiun Gubeng? Mana saja tujuan favorit dari penumpang di sana? Marcel dan pemirsa, selamat sore. Saat ini saya sedang berada di stasiun Gubeng, Surabaya, di mana ini menjadi salah satu stasiun favorit yang berada di area KAI Daob 8 Surabaya. Dan berdasarkan pantauan kami untuk arus mudik kali ini di stasiun Gubeng Surabaya memang terpantau untuk para pemudik ini tampaknya ada jam-jam favorit yang dipilih, yakni diantaranya untuk pagi biasanya ini jam-jam padat terjadi di jam 8 hingga jam 10 pagi. Sementara kalau siang tadi pantauan kami ini jam-jam padat terjadi dari jam 1 siang hingga jam 3 sore. Nanti kembali akan terjadi kepadatan di jam 5 hingga jam 7 malam. Nah, jam-jam ini biasanya menjadi jam-jam padat yang dipilih oleh para pemudik yang menggunakan transportasi kereta api khususnya yang berada di stasiun Gubeng Surabaya. Sementara itu kalau kita melihat datanya ya Marcel dan juga pemirsa, bahwa selama masa libur Lebaran kali ini, masa angkutan Lebaran,
beroperasi sejak tanggal 21 kemarin hingga nanti tanggal 11 April 2025. Dan untuk mengantisipasi lonjakan, ini memang pihak KAI Daob 8 Surabaya menambahkan armada atau kereta api tambahan selama masa libur Lebaran kali ini, yakni kalau di tahun lalu ada 54 kereta api yang beroperasi, di tahun ini naik sebanyak 7%, yakni ada 58 kereta api yang beroperasi untuk mengakomodir para pemudik yang akan pulang maupun tiba di wilayah KAI Daob 8 Surabaya. Ini kalau kita lihat rincinya sebenarnya ada 49 kereta api reguler yang biasanya beroperasi dan kereta api tambahannya ini berjumlah 9. Sementara setiap harinya kereta api ini bisa mengakomodir lebih dari 25.000 penumpang setiap kereta api. Jadi memang jangan khawatir untuk para pemirsa kalau memang akan memilih kereta api sebagai angkutan atau transportasi selama masa mudik Lebaran. Namun pemirsa juga harus memperhatikan karena informasi yang kami dapatkan di puncak Lebaran atau puncak mudik nanti yang diprediksi akan terjadi pada tanggal 28 Maret 2025. Ini tampaknya tiket sudah hampir habis terjual karena tadi saya sebutkan bahwa setiap harinya KAI Daob 8 ini menyediakan ada 25.000 tiket. Di tanggal 28 itu 25.000 tiket sudah terjual. Namun pemirsa jangan khawatir kalau memang dilihat atau dipantau melalui pembelian online ini sudah habis. Ada solusi yang ditawarkan oleh KAI Daob 8 Surabaya melalui Connecting Train. Nah, untuk informasi selengkapnya kita akan mendengarkan pernyataan dari Lukman Arif, Humas KAI Daob 8 Surabaya berikut ini. Ya, masa angkutan Lebaran di Daob 8 Surabaya kami mulai tanggal 21 Maret kemarin hingga nanti tanggal 11 April 2025. Setiap hari kami menyediakan 25.966 tiket dan data pada pagi hari ini telah terjual sebanyak kurang lebih 71%. Jadi tiket masih banyak tersedia. Masyarakat yang belum merencanakan perjalanan dengan kereta api supaya mengecek lagi ketersediaan tiket. Nah pemirsa, itu tadi adalah pantauan dari Stasiun Gubeng Surabaya. Kita akan melihat bagaimana pantauan arus mudik di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta bersama rekan Minanti Rohanta berikut ini. Saat ini saya berada di Bandara Halim Perdana Kusuma. Dapat saya perlihatkan di sisi kanan ini merupakan jadwal rute penerbangan. Ada ke Medan, Surabaya, Padang, Surabaya, Pekanbaru. Jadi memang didominasi ke Surabaya dan ke Padang ya. Nah, saya akan coba tanya beberapa pemudik nih, kira-kira mereka mau kemana ya. Nah, mungkin bapak-bapak ini ya. Coba, permisi Bapak. Maaf mau nanya-nanya, Bapak namanya siapa Pak? Saya Yunus, Mbak. Pak Yunus mau kemana nih, mudik ya Pak? Mudik ke Surabaya. Ke Surabaya, berarti nggak terlalu jauh ya Pak penerbangannya. Ini Bapak bawa asupan apa saja nih Pak untuk di pesawat? Hanya beli ini aja sih Mbak. Tadi beli permen Super untuk ngebatalin puasa. Kenapa Bapak memilih permen Super nih? Karena rasanya asem, bikin melek mata. Oke, baik. Karena Bapak membawa permen Super, ini ada sedikit bantuan untuk mudik dari Super, meleknya jreng langsung on lagi bersama dengan Metro TV. Ya, terima kasih Super dan Metro TV. Baik, makasih banyak Pak. Selamat sampai tujuan ya Pak, supaya penerbangannya juga nyaman. Ya, terima kasih Mbak. Hati-hati. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jadi memang kalau misalnya di Bandara Halim ini diprediksi akan terjadi lonjakan, yaitu pada tanggal 28 Maret dengan jumlah penerbangan sekitar 140. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tadi laporan langsung dari rekan Sabago Visasa di Jawa Barat dan Belinda Firda di Jawa Timur. Dan terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Pemirsa, semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi Anda untuk menentukan waktu mudik dan jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan terus Monitor Mudik 2025 di Metro TV. Mudik aman hingga kampung halaman. Saya Marcelina Tumundo, sampai jumpa. Download Metro TV Extend sekarang.